Rumah besar nan mewah milik Pak Rahmat berdiri megah, ternyata tak mampu mengusir rasa sepi yang terus menghantuinya. Hari-harinya berlalu dalam kesunyian, ditemani bayangan Bu Siska dan Ferdi yang pergi dengan kejahatan mereka. Di usia senjanya, ia sering merenung di balik jendela besar, memandangi dunia luar yang tampak jauh dari jangkauannya. Hatinya yang hampa terus mencari ketenangan, hingga akhirnya Nando, anak yang lama ia tinggalkan, mengajaknya tinggal bersama. Nando bersama Saleha menerima Pak Rahmat dengan tangan terbuka. Ketika pertama kali melangkah ke rumah mereka yang hangat, Pak Rahmat merasakan kelegaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa rumah tak hanya soal bangunan, melainkan tempat di mana hati menemukan kedamaian. Di sisi lain, Bu Heni diam-diam memperhatikan perubahan itu. Dengan hati yang campur aduk, meski luka masa lalu masih membekas, ia belajar untuk menerima kenyataan. Melihat Pak Rahmat bermain dengan Reza dan tertawa bersama keluarga kecil Nando, perlahan Bu Heni mulai memaafkan kesalahan yang pernah terjadi. Hubungan mereka yang semula dipenuhi jarak, kini terjalin kembali meskipun dalam bentuk yang berbeda. Ia merasa lega karena Pak Rahmat akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati. Dan meskipun ia sendiri tak lagi menjadi bagian langsung dari hidup pria itu, ia tetap bersyukur melihat mantan suaminya menjalani masa tua dengan damai di tengah keluarganya. Sementara itu, Dita dan Gania berjalan terseok di pinggir jalan, menyeret koper mereka yang sudah penuh sesak dengan barang-barang. Di tengah hari yang begitu panas, sepanas hati mereka yang penuh dengan amarah. Diusir dari rumah Pak Rahmat adalah tamparan keras yang meluluh lantakan ego mereka. Gania yang belum lama menikmati kemewahan dan kenyamanan dari Pak Rahmat merasa terhina. Ia menolak mentah-mentah usulan untuk kembali tinggal di rumah kontrakan Azam. Tempat sederhana yang dulu mereka anggap cukup, namun kini terasa seperti penjara kecil yang sempit. Sementara itu, Dita sibuk memutar otak, mencari cara untuk bangkit dari keterpurukan ini. Di tengah perjalanan, mereka harus menahan rasa malu saat bertemu Aryo. Aryo, pria yang menjadi pemicu amarah dan kehancuran hubungan keluarga dengan Pak Rahmat, terlihat sinis melihat keadaan mereka. Gania tak mampu menahan emosinya, meluapkan kemarahan di depan umum, menyesali semua yang telah terjadi. Namun Dita tetap tenang. Tatapan matanya yang dingin menandakan bahwa ia sedang menyusun rencana licik dalam kepalanya. Ia tahu mengasihi diri sendiri tak akan membawa mereka ke mana-mana. Dan Dita bukanlah tipe wanita yang menyerah begitu saja pada kenyataan. Karena bagi Dita hanya ada satu jalan keluar, yakni mendekati Aryo. Ia tahu bahwa Aryo memiliki kekayaan melimpah dan kekuasaan yang cukup untuk membantu kembali meraih kehidupan nyaman yang ia dambakan. Meski harus menyerahkan diri pada permainan Aryo dan menjalankan perintah-perintah busuknya, Dita tak gentar. Dalam pikirannya, semua ini adalah investasi untuk membalas dendam pada Nando dan Saleha yang telah menghancurkan mimpinya. Dita percaya dengan menjatuhkan mereka, ia tak hanya bisa kembali menikmati kemewahan, tetapi juga memuaskan rasa sakit hatinya. Sebuah permainan penuh tipu daya telah dimulai. Dan Dita bersiap untuk menjadi pemain utamanya.